Pavilion Indonesia menjadi etalase tanah air di ajang World Expo 2020 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Di ajang yang diikuti oleh 192 negara ini, Indonesia menampilkan beragam kekayaan Nusantara, promosi pariwisata hingga menyasar kolaborasi global untuk perdagangan dan investasi. Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama dari Dubai, Uni Emirat Arab. Saya berdiri di atas lahan seluas 1.860 meter persegi di tepi selatan kota Dubai, Uni Emirat Arab yang dijadikan sebagai miniatur Indonesia dalam ajang Expo 2020 sejak Oktober lalu. Pavilion Indonesia menjadi satu dari 192 etalase negara yang ditampilkan di ajang yang disebut sebagai ajang ketiga terbesar di dunia setelah Olimpiade dan juga ajang Piala Dunia sepak bola. Dan Pavilion Indonesia mengangkat tema Creating the Future from Indonesia to the World dan menampilkan Indonesia dari 3 fase. Yang pertama adalah Indonesia di masa lalu Indonesia masa kini, dan juga Indonesia masa akan datang atau Indonesia di tahun 2045 mendatang. Untuk Indonesia masa lalu, pengunjung bak diajak masuk ke lorong waktu dengan melihat kedikdayaan perdagangan Indonesia lewat rempah-rempah yang ditampilkan ke dalam 5.800 resin atau cubes dengan latar belakang batik Sekar Jagad, dan ini juga sangat memukau para pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia. Lalu kemudian untuk Indonesia masa kini ditampilkan dengan instalasi seni dalam videotron dan merangkum berbagai capaian infrastruktur dan juga promosi destinasi pariwisata super prioritas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang sejak awal tidak pernah berhenti memantau ya Pak. Ya. Bagaimana Pak antusiasme pengunjung sejauh ini dan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda Pak? Ya, saya terutama merasa surprise juga karena ternyata Pavilion Indonesia ini menjadi favorit, salah satu yang favorit, terutama untuk destinasi yang ditujukan oleh anak-anak sekolah. Jadi experience yang mereka dapatkan terutama melihat berbagai fauna di Indonesia termasuk komodo itu merupakan salah satu yang terpenting buat mereka. Jadi saya juga surprise karena menurut panitia penyelenggara setidaknya dikunjungi oleh 2.000 anak-anak sekolah dasar yang mengunjungi Pavilion Indonesia setiap harinya. Jadi kalau menurut hitungan mereka sudah lebih dari 100.000 anak-anak menjadikan Pavilion Indonesia sebagai tujuan daripada Expo Dubai tahun 2021 ini. Wah, jadi ternyata daya tariknya anak-anak menjadi magnet ya Pak ya? Jadi mungkin experience kan kita menampilkan rasa, menampilkan bagaimana menjadi orang Indonesia, dan anak-anak itu bisa merelate itu dengan baik. Pak, apa simbol yang ingin disampaikan, seperti apa message-nya? Karena kalau kita melihat di masa lalu dan juga di masa kini sudah sangat clear. Lalu di masa yang akan datang seperti apa Pak? Jadi ada beberapa message yang kita ingin berikan kepada pengunjung. Yang pertama bahwa generasi Golden Generation Indonesia, di mana demographic dominus kita baru akan berakhir tahun 2038-2040, adalah generasi yang siap untuk menciptakan atau mengembrace daripada ekonomi digital. Bahkan kita tuliskan di situ yang tadinya cuman kira-kira 20 billion US dollar menjadi 312 billion dollar pada tahun 2030. Dan yang paling penting juga di situ kita ada anak-anak Indonesia yang komit terhadap menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab Indonesia kepada dunia. Jadi anak-anak Indonesia berbahasa dalam 9 bahasa sampai 11 bahasa yang berjanji bahwa kita akan menjaga planet kita akan menjaga lingkungan kita untuk generasi di masa yang akan datang. Sejauh ini apa yang sudah diraih dan berapa target yang ingin dicapai Pak? Ya, pada saat yang bersamaan kita sedang menegosiasikan sebenarnya. Kemarin kita baru menyelesaikan second round daripada negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan UAE, ya bagian daripada negara-negara GCC yang kita sedang selesaikan, dan ini mungkin salah satu negosiasi yang paling cepat di dalam sejarah dengan negara-negara mitra. Oleh sebab itu saya merasa bahwa memang karena kedekatannya kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu imbalan daripada hubungan yang baik, dan seperti kita ketahui UAE ini adalah pintu masuk, pintu gerbang untuk negara-negara untraditional market kita seperti di Afrika. Dengan negara tuan rumah juga ingin mengoptimalkan CEPA ya Pak? Ya, jadi kita ingin membuktikan bahwa ini adalah bangsa yang dekat, kita mempunyai kerjasama yang luar biasa, dua negara yang saling bersahabat,
kita akan menciptakan juga kesejahteraan buat bangsanya. Pak, terakhir, besok akan ada National Day. Apa yang ingin dipertunjukkan pada dunia, Pak? Ada Presiden Joko Widodo juga ada di sana, Pak. Jadi yang paling penting itu kita ingin menunjukkan bahwa kultur, rasa, dan juga tanggung jawab Indonesia kepada dunia itu kita akan pertontonkan di depan masyarakat dunia di Expo ini. Dan ini rencananya menjadi suatu pertunjukan yang kolosal. Insya Allah semua berjalan dengan lancar, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang bertanggung jawab, dan bangsa yang ingin ekonominya maju. Bocorkan sedikit, Pak, akan ada performance apa nanti Pak di sana, Pak? Pokoknya yang pasti ini timnya itu lebih dari 100 orang, menjadi salah satu yang paling besar dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat UAE dan juga oleh panitia penyelenggara sebagai benchmark daripada hari-hari National Day untuk negara-negara lain. Baik, semoga sukses National Day-nya dan juga tentunya Expo sampai 6 bulan ke depan ya Pak, sampai akhir Maret Ya, 2022. terima kasih, kita mau tunjukkan yang terbaik buat Indonesia. Siap. Terima kasih, terima kasih. Itu tadi keterangan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi di Expo 2020. Mahardika Utama, Andra Anhar, Dubai, Uni Emirat Arab.